Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairul Umaroh dan juga rekan saya Sylvia Wahyu Nurani dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hakikat Kurikulum. Pengertian kurikulum. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam arti sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah, sedangkan pengertian lain yaitu kurikulum merupakan sekumpulan mata pelajaran yang bersifat sistematis dan diperlukan untuk mendapatkan ijazah dalam bidang studi tertentu. Kedudukan kurikulum. Intisari pendidikan adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang dalam pelaksanaannya bisa terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, atau di dalam masyarakat. Di dalam keluarga, interaksi yang terjadi antara orang tua sebagai pendidik dengan anak sebagai peserta didik. Interaksi terjadi bisa setiap saat, misalnya ketika orang tua bertemu anaknya di meja makan, saat menjelang tidur, atau berdialog, atau kegiatan lainnya. Semua itu berjalan secara alamiah, tanpa perhitungan dan persiapan dengan tujuan dan target tertentu. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Dan yang keenam, fungsi diagnostik. Peran kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah atau madrasah memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Terdapat 3 peranan yang dinilai sangat penting, yaitu yang pertama, peran konservatif, yang kedua, peran kreatif, dan yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum pada prinsipnya terdiri dari 4 macam komponen, yaitu yang pertama, komponen tujuan, yang kedua, komponen isi atau materi, yang ketiga, komponen metode atau strategi, dan yang keempat, komponen evaluasi. Kurikulum ideal dan aktual. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau program guru dalam proses belajar mengajar. Karena kurikulum ini menjadi pedoman bagi guru, maka kurikulum ini juga disebut kurikulum formal atau kurikulum tertulis, written curriculum. Kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kenyataan pada umumnya memang jauh berbeda dengan harapan. Namun demikian, kurikulum aktual seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal. Kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum yaitu kurikulum yang tidak menjadi bagian untuk dipelajari, yang secara lebih rinci digambarkan sebagai berbagai aspek dari sekolah di luar kurikulum, tetapi mampu memberikan pengaruh dalam nilai, persepsi, dan perilaku siswa. Kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum secara umum dapat dideskripsikan sebagai hasil dari pendidikan dalam latar sekolah atau luar sekolah, khususnya hasil yang dipelajari tetapi tidak secara tersurat dicantumkan sebagai tujuan. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.